Pemerintah Desa Plawian sejak tahun 2022 telah memberikan bantuan keuangan desa yang berasal dari dana desa untuk kegiatan ketahanan pangan. Bantuan tersebut baik berupa fisik, yaitu bibit dan benih sayuran maupun ternak ayam, serta bantuan berupa keuangan bagi 29 RT di Desa Plawian. Maksud dan tujuan pemberian bantuan tersebut untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa kebun ketahanan pangan. Hingga tahun 2023 ini, beberapa kebun ketahanan pangan di beberapa RT masih terus berjalan dan dikelola oleh KWT. Atas semangat beberapa RT dan KWT tersebut, pada tahun 2023, pemerintah desa masih peduli terhadap beberapa kebun ketahanan pangan dengan memberikan bantuan keuangan serta kegiatan non-fisik untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Lokasi yang dituju adalah Kebun Agroedukasi Caping Merapi, Desa Tajem, Sleman, Yogyakarta. Melalui kegiatan ini diharapkan para pelaku kebun ketahanan pangan Desa Plawian bisa melihat, mengamati, dan meniru untuk dilaksanakan di kebunnya sendiri. Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa (PDTT) hingga saat ini masih menggulirkan dana desa. Peruntukan dana desa tersebut adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa Plawian sejak tahun 2022 telah memberikan bantuan keuangan desa yang berasal dari dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya mewujudkan kegiatan ketahanan pangan. Bantuan tersebut baik berupa fisik, berupa bibit dan aneka benih sayuran maupun ternak ayam, serta bantuan berupa keuangan bagi 29 RT di Desa Plawian. Maksud dan tujuan pemberian bantuan tersebut untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa kebun ketahanan pangan. Hingga tahun 2023 ini, beberapa kebun ketahanan pangan di beberapa RT yang dikelola KWT hingga sekarang masih terus berjalan. Inovasi dan kreativitas pemerintah Desa Plawian dalam hal pemberdayaan masyarakat terus dilakukan. Betapa tidak, Lili Ratnawati, SPD MIP, Kepala Desa Milenial, yang tinggal menghitung hari jabatan kadesnya akan segera berakhir, masih terus berkarya. Pada hari Sabtu, Lili Ratnawati mengajak 30 orang perwakilan dari Ketua KWT, Ketua RT, Ketua RW, BPD untuk melakukan studi lapangan ke lokasi Agroedukasi Caping Merapi di Tajem, Wedomartani, Sleman, Yogyakarta. Lokasi ini merupakan wahana agroedukasi dan praktek langsung di bidang pertanian modern dan ramah lingkungan dengan berbagai strategi. Salah satunya adalah food garden. Strategi ini dirasakan sesuai karena bisa diterapkan dalam luasan lahan yang sempit, di sekitar tritisan rumah maupun halaman rumah yang kosong. Maksud dan tujuan dari studi lapangan ini adalah untuk pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Luas area Caping Merapi berkisar 6.000 meter persegi sebagai lokasi pembelajaran dan pelatihan bidang pertanian modern, organik yang ramah lingkungan. Di tempat ini praktek mulai dari teknik budidaya, pemilihan komoditas, pembuatan dan pengolahan pupuk organik, serta teknik pengendalian hama penyakit tanaman secara hayati. Nama Heri Bertus Purwanto di KWT atau Ketahanan Pangan Bumi Rejo, Karangduren, Desa Plawian. Yang hal yang saya temukan ilmu di sini tentang tadi pembuatan pupuk pestisida tadi. Itu kayaknya kalau di ketahanan kami atau di KWT kami bisa kita gunakan ya untuk pengobatan secara organik ya. Mereka yang melakukan studi lapangan ini diberikan aneka ragam pembelajaran bidang pertanian yang ramah lingkungan. Mudah namun sederhana,
Begitu juga telah dikenalkan dengan situs-situs dalam teknologi informasi untuk pengetahuan bidang pertanian, peternakan, perikanan secara cepat melalui pengenalan aplikasi yang terkini. Minimum mereka menanam di pekarangannya itu bukan hanya tanaman hias, tapi tanaman hias plus dikonsumsi. Maka tadi ada istilah, ada yang kelompok edible flower, bunga yang bisa dikonsumsi. Terus kemudian orang kota ini juga tidak semata-mata harus menyediakan semua kebutuhan pangannya sendiri, tapi minimum targetnya ya 10% lah dia bisa sediakan. Sayuran-sayuran yang biasa dia masak, herbs yang bisa dijadikan lalapan, toga yang difungsikan untuk pengobatan, dan ada kemandirian, yaitu tidak perlu membeli menggunakan pupuk dari luar, cukup mengolah dari hasil sampah atau limbah keluarga, yang kemudian tadi ada yang dengan konsep pelindian atau dengan dekomposter, dan juga kalau ada ruang bisa memelihara, ada kelinci, ada ayam yang fungsinya tadi fases dan juga urinnya sekaligus bisa digunakan untuk jadi pupuk, sementara hasil telur atau dagingnya itu bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga. Jadi kalau yang kita gunakan untuk agroedukasi tempat pelatihan ini totalnya itu 6.000 meter ini Pak. Yang kita tanami di luar dari tempat parkir, kantor dan seterusnya itu hanya 3.000 meter. Dimana kemudian di setiap kawasan yang ada itu kita zonasi. Ada khusus zonasi yang tadi kita jelaskan namanya food garden. Sekitar bulan Februari tahun 2022 hingga saat ini kebetulan masih bisa kami lestarikan. Para peserta dari Desa Pelawian nampak antusias, saling diskusi dan bertanya langsung tentang permasalahan pertanian yang dihadapi di lahan sempit. Mereka antusias karena praktek ketahanan pangan yang telah dilakukan benar-benar dirasakan mampu mengurangi pengeluaran untuk sayuran. Tentu saja menambah pengalaman kami di dalam kami nanti untuk melestarikan atau mengembangkan KWT yang ada di Gendis Manis. Banyak hal yang sudah kami terima, kami pelajari, terutama terkait bagaimana kami mengolah lahan yang sudah mati menjadi hidup kembali, bagaimana kami melakukan pemupukan sehingga tanaman-tanaman yang kami harapkan bisa berlebih hasilnya itu nanti bisa kami manfaatkan. Dan tentunya edukasi ini juga menjadi pembelajaran juga bukan hanya bagi kami yang ikut, tapi bagi anggota kami yang ada di KWT Gendis Manis. Nanti akan kami berikan sedikit penyuluhan yang kami terima di sini agar mereka juga memahami bahwa kegiatan KWT ini tidak hanya semata-mata untuk menghasilkan apa yang ada, tetapi lebih bermakna ke depannya sehingga nantinya berdaya guna untuk masyarakat sekitar maupun nanti bisa dikembangkan untuk bisnis. Nama saya Nike Marlina, Ketua di KWT Ngudi Rezeki RT 02 RW 8. Kami sangat antusias dan optimis dari dapat ilmu yang sangat bermanfaat, terutama bagi anggota KWT kami mengenai apa itu perawatan dari tanaman sayuran, kemudian untuk pupuk organiknya, gimana cara pembuatannya, serta pengolahan tanah yang baik agar bisa menghasilkan sayur yang lebat dan juga baik juga. Melalui kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dari dana desa tahun 2023 Desa Pelawian ini, diharapkan para pelaku kebun ketahanan pangan Desa Pelawian bisa melihat, mengamati dan meniru untuk dilaksanakan di kebunnya sendiri setelah mengikuti studi lapangan di Agroedukasi Caping Merapi, Sleman, Yogyakarta.